Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Sunita Maharani. Hari ini saya akan membahas tentang hyperkolesterolemia atau yang biasa kita sebut dengan kolesterol tinggi. Sebelum saya bahas tentang kolesterol tinggi, saya bahas dulu apa itu kolesterol. Kolesterol merupakan sejenis lemak yang diproduksi di hati dan juga diperoleh dari makanan yang kita makan. Banyak dari teman-teman yang takut mendengar istilah kolesterol, karena kolesterol ini identik dengan penyebab penyakit jantung dan stroke. Padahal kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara dinding sel dan fungsi fisiologis lain dari tubuh. Yang berbahaya itu adalah kadar kolesterol yang tinggi. Jadi teman-teman boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Hanya saja jumlahnya dibatasi, jangan berlebihan. Jumlah makanan yang mengandung kolesterol yang teman-teman makan tidak boleh melebihi jumlah harian yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap orang membutuhkan 1100 mg kolesterol per hari. 75% kolesterol diproduksi di hati, sementara 25% lagi diperoleh dari makanan yang kita makan. Jadi sekitar 200 sampai 300 mg kolesterol per hari yang boleh kita makan. Sebaiknya jika kolesterol teman-teman tinggi, konsumsilah makanan yang mengandung kolesterol itu sekitar 200 mg per hari. Kecuali kolesterol teman-teman normal, boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol sampai 300 mg per hari. Apa saja fungsi kolesterol buat tubuh? Yang pertama, sel tubuh kita membutuhkan kolesterol untuk menyusun membran sel. Yang kedua, kulit kita dengan bantuan sinar matahari dan kolesterol memproduksi vitamin D. Yang ketiga, kelenjar adrenal membutuhkan kolesterol untuk memproduksi hormon. Yang keempat, hati membutuhkan kolesterol untuk memproduksi asam empedu yang membantu dalam proses pencernaan. Yang kelima, pada pria, testis membutuhkan kolesterol untuk memproduksi hormon testosteron. Pada pria, jika kolesterol terus-menerus tinggi, disertai dengan stres yang berkepanjangan, ini bisa memicu pertumbuhan tidak normal pada sel prostat, sehingga menjadi salah satu penyebab pembengkakan prostat. Kolesterol tidak dapat larut di dalam darah, untuk itu membutuhkan protein untuk bergerak di aliran darah. Protein dan kolesterol yang berikatan ini menghasilkan zat yang disebut dengan lipoprotein. Ada dua jenis lipoprotein. Yang pertama, low density lipoprotein atau yang kita singkat dengan LDL, yang biasa kita sebut dengan kolesterol jahat. Yang kedua, ada high density lipoprotein atau yang kita singkat dengan HDL, biasa kita sebut dengan kolesterol baik. Kenapa LDL kita sebut dengan kolesterol jahat? Karena tugas LDL ini mengantar kolesterol ke sel yang membutuhkan. Jika kadar LDL tinggi, ini bisa menumpuk di pembuluh darah atau arteri yang kita sebut dengan plak. Jika kadar LDL selalu tinggi, penumpukan lemak di pembuluh darah ini akan semakin menebal dan mempersempit arteri yang kita sebut dengan aterosklerosis. Jika terjadi aterosklerosis, maka aliran darah ke sel berkurang. Plak sering terjadi pada yang pertama, arteri koroner atau pembuluh darah yang memberi nutrisi ke jantung. Jika menyempit, akan terjadi penyakit jantung koroner. Yang kedua, pada arteri karotid di leher, yaitu pembuluh darah yang memberi nutrisi ke otak. Jika menyempit, bisa menyebabkan stroke. Kenapa HDL ini disebut dengan kolesterol baik? Karena fungsi HDL untuk membawa kelebihan kolesterol dari sel, dari jaringan, dan pada plak di pembuluh darah untuk dibawa kembali ke hati, dihancurkan dan dikeluarkan melalui feses atau kotoran. Untuk itu, penting menjaga kadar HDL ini agar tidak turun dan tetap normal. Teman-teman kemungkinan pernah mendengar tentang hyperkolesterolemia, hypertriglyceridemia, hyperlipidemia. Apa sih beda ketiganya? Nah, jadi di dalam tubuh kita ini ada dua jenis lipid atau lemak. Yang pertama, kolesterol yang saya bahas tadi. Yang kedua, trigliserida. Trigliserida ini digunakan sebagai sumber tenaga. Trigliserida terbentuk dari kalori yang tidak terpakai oleh tubuh, dikarenakan kita mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Hyperkolesterolemia adalah suatu keadaan di mana kadar kolesterol dan LDL tinggi di dalam darah. Sementara hypertrigliceridemia adalah suatu keadaan di mana kadar trigliserida tinggi di dalam darah. Dan hyperlipidemia adalah keadaan keduanya jika terjadi hyperkolesterolemia dan hypertrigliceridemia, yaitu suatu keadaan di mana kadar kolesterol dan kadar trigliserida tinggi di dalam darah.
Hyperkolesterolemia sering tidak menimbulkan gejala, sehingga tidak ketahuan sampai terjadi serangan jantung ataupun stroke baru ketahuan kolesterolnya tinggi. Walaupun pada beberapa orang bisa menimbulkan gejala seperti sakit kepala atau berat pada tengkuk dan kepala. Untuk itu, karena sering tidak menimbulkan gejala, harus dilakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah yang dibutuhkan untuk mengecek kolesterol ini adalah pemeriksaan profil lemak, yaitu yang pertama kolesterol total yang nilai normalnya di bawah 200 mg per desiliter. Yang kedua HDL yang nilai normalnya sama dengan atau di atas 60 mg per desiliter. Yang ketiga LDL yang nilai normalnya di bawah 100 mg per desiliter. Yang keempat trigliserida yang nilai normalnya di bawah 150 mg per desiliter. Untuk mengecek kadar kolesterol, kita bisa menggunakan alat cek elektronik seperti ini. Cukup dengan menusuk ujung jari dengan lancet. Dan bisa dicek dengan alat ini. Hanya saja alat 3-in-1 seperti ini hanya mengecek kolesterol total, karena ini untuk ngecek gula, asam urat, dan kolesterol total. Tapi ada satu lagi alat seperti ini khusus untuk cek profil lemak. Itu sudah lengkap ya. Ada kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida, hanya harganya jauh lebih mahal. Tapi perlu diingat ya, untuk menggunakan alat cek elektronik seperti ini, stoknya setelah dibuka harus dihabiskan dalam 2 bulan, karena setelah 2 bulan dia kadaluarsa dan bisa rusak, tidak akurat lagi. Untuk pemeriksaan kolesterol yang lebih akurat, lebih bagus diambil dari darah vena di lengan dengan jarum suntik, dimasukkan di botol khusus dan dibawa ke laboratorium. Mana lebih akurat pemeriksaan ke laboratorium dengan darah yang diambil dari vena ataupun dengan alat cek elektronik? Yang paling akurat itu tentu saja dengan darah yang diambil dari vena dan dibawa ke laboratorium. Kapan teman-teman harus ke dokter untuk melakukan check up kolesterol? Yang pertama, jika teman-teman sudah berumur 20 tahun. Yang kedua, jika sebelum berumur 20 tahun tetapi mempunyai berat badan yang berlebih dan punya riwayat orang tua yang menderita sakit jantung ataupun kolesterol tinggi. Yang ketiga, jika teman-teman sudah cek sendiri kolesterol dan mendapati nilai kolesterol teman-teman tinggi. Dokter akan melakukan anamnese, pemeriksaan fisik, dan melakukan pemeriksaan darah. Contohnya pemeriksaan fungsi lemak tadi untuk mengetahui kadar kolesterol teman-teman dan memberikan terapi yang sesuai dengan kadar kolesterol dan keadaan teman-teman. Jika kadar kolesterol teman-teman normal, perlu dilakukan check up ulang 5 tahun sekali. Tapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya teman-teman punya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung, ataupun diabetes, ataupun darah tinggi, juga teman-teman mempunyai berat badan berlebih, jarang olahraga, merokok, teman-teman perlu melakukan pemeriksaan kolesterol ulang sebelum 5 tahun. Jika kadar kolesterol teman-teman tinggi, dokter akan memberikan obat-obatan kolesterol. Obat-obatan kolesterol ini ada berbagai macam golongan, tergantung hasil pemeriksaan. Contoh obat-obatan kolesterol yang pertama, golongan statin. Obat ini bekerja untuk menurunkan LDL. Yang kedua, golongan niacin. Cara kerjanya dengan menurunkan trigliserida dan LDL dan meningkatkan HDL. Yang ketiga, golongan bile acid binding drug atau resin pengikat asam empedu. Cara kerjanya mencegah penggunaan kembali asam empedu setelah proses pencernaan makanan, sehingga hati menggunakan kolesterol sebagai pengganti asam empedu, dan ini bisa menyebabkan kadar kolesterol menurun. Yang keempat, golongan fibrat. Ini cara kerjanya menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL. Yang kelima, golongan kolesterol absorption inhibitor, yaitu golongan penghambat penyerapan kolesterol. Cara kerjanya menghambat penyerapan kolesterol di usus dari makanan yang kita makan. Setelah obat-obatan yang diberikan oleh dokter habis, teman-teman tidak boleh ya membeli sendiri obatnya di luar untuk dikonsumsi. Perlu pemeriksaan ulang, karena apakah obatnya dilanjut ataupun dikurangi dosisnya ataupun ditambah jenisnya, tergantung pemeriksaan lagi. Karena pemberian obat-obatan kolesterol ini bisa satu macam atau bisa dikombinasi, dan obat-obatan kolesterol ini bisa menyebabkan satu atau lebih efek samping.
Ada 4 hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kadar kolesterol kita agar tetap normal. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Pilih makanan dengan lemak tidak jenuh, contohnya ikan, kacang-kacangan seperti kenari dan almond, dan gunakan minyak zaitun dan minyak canola untuk memasak. Kurangi makanan yang mengandung lemak jenuh, contohnya daging merah, makanan olahan, olahan susu, jeroan, minyak kelapa, minyak sawit, dan lemak coklat. Hindari makanan dengan lemak trans, contohnya makanan olahan seperti kue-kue, lalu kentang goreng, ayam goreng, dan gorengan-gorengan. Karena makanan dengan lemak trans bisa meningkatkan LDL dan menurunkan HDL. Jika ingin mengkonsumsi susu, sebaiknya konsumsilah susu whey protein dan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, contohnya gandum, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Makanan yang sehat bisa membantu menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL. Perlu diingat ya teman-teman, kolesterol yang kita butuhkan sehari 200 sampai 300 mg. Bagaimana kita tahu kita sudah mengkonsumsi kolesterol 200 sampai 300 mg sehari? Caranya mudah, bisa kita gunakan aplikasi di smartphone kita. Contohnya, ada aplikasi yang bisa menghitung kolesterol ataupun kalori yang kita makan per hari. Di situ kita bisa lihat jumlahnya. Misalnya, semangkok nasi goreng berapa kalorinya, berapa nilai kolesterolnya. Begitu juga dengan misalnya ayam goreng, berapa kolesterolnya, berapa kalorinya, dan juga sayur-sayuran. Jadi, sudah mudah untuk menghitungnya ya teman-teman. Yang kedua, olahraga yang teratur. Olahraga 30 menit setiap hari bisa meningkatkan kadar HDL atau kadar kolesterol baik. Yang ketiga, hentikan kebiasaan merokok. Karena zat akrolein yang terkandung pada rokok bisa menurunkan kadar kolesterol baik, sehingga bisa menyebabkan plak pada pembuluh darah arteri dan menyebabkan aterosklerosis. Yang keempat, menurunkan berat badan yang berlebih. Karena pada saat kita menurunkan berat badan, kadar HDL atau kolesterol baik bisa meningkat. Apakah minyak ikan bagus untuk menjaga kadar kolesterol agar tetap normal? Jawabannya iya, karena minyak ikan bagus untuk membantu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan HDL atau kadar kolesterol baik. Tapi jika 4 hal tadi tidak dilakukan, ini menjadi sia-sia. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.